Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anara qulubal ibad binuril tauhid. Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum fi hadha as-sa'a syarifah alladzi qala fiha ba'd al-ulama annahu al-lailatul qadr li'anna al-lailata 29 min Ramadan. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum ala dzikrihi jalla jalaluhu wa ta'ala tadhamatuhu wa ala dzikri habibihi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum min alladhina ahya layali al-ashr bi qira'atil Qur'an wal awrat wal adhkar wa qira'atus salawat ala sayyidil bashar alaihi salatu wassalam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad sayyidi ahli al-ardi was sama' salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi ardihi wa liqah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita di penghujung bulan Ramadan. Di satu sisi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa. Kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, kekuatan tenaga, kekuatan roh, kekuatan jiwa, sehingga kita bisa mengerjakan amal-amal ketaatan yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, masyarakat hadirin, kita juga sedih. Sedihnya bukan akan ditinggal Ramadan, karena Ramadan 100% akan balik kepada kita. Sedihnya bukan untuk tinggal Ramadan, karena Ramadan 100% akan balik tahun depan. Yang kita sedihkan adalah apakah Ramadan tahun depan kita masih ada. Yang kita sedihkan adalah apakah di bulan Ramadan ini termasuk golongan al-faizin, dan kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta dijadikan di bulan Ramadan ini minas su'ada al-maghbunin wa la taj'alna wa iyyakum minal ashqiya'il mardudin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan satu ibadah yang Allah tentukan dalam masa setahun sekali. Dan ini ibadah harus wajib dalam setiap pribadi individu kita mempunyai hasil. Itu tampak hasil dari puasanya kita di bulan Ramadan dari mulai hari pertama di bulan Syawal. Dengan pengertian bagaimana? Dengan pengertian seluruh kekurangan-kekurangan kita sebelum masuk Ramadan tahun ini kita koreksi dan kita buat lembaran baru dalam hidup. Lembaran baru dalam hidup meskipun menambah 1 atau 2 atau 3 atau 4 adalah hasab taufik yang turun ke dia. Apa misalnya ya Habib? Misalnya kita dari mulai bangun tidur kita diwajibkan diri kita untuk membaca doa bangun tidur. Dari mulai kita masuk kamar mandi yang sebelumnya Ramadan belum pernah, sekarang tambah ditambah. Dari sebelum keluar kamar mandi ini sudah berkali-kali kita ucapkan. Cuman yang penting yang kita butuhkan adalah persiapan untuk memulai amalan ini. Yang kita butuhkan ada persiapan dari perbuatan apa yang kita harapkan insya Allah menjadi bekal waktu kita masuk liang kubur kita. Masyarakat ini di satu sisi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri khutumat, tapi di satu sisi yang lain setiap kali hadir khutumah membuat hati kita tambah sedih. Akan apa? Akan keluarnya bulan Ramadan yang kita tidak bisa jamin kita akan kembali lagi di bulan Ramadan tersebut. Kita minta sama Allah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih panjang umur, sehat wal afiat sehingga bisa nututin Ramadan tahun berikutnya fi afiyah tamah sininan adida wa awaman madida fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ada beberapa perkara yang sangat mungkin kita perlu ingatkan anak sebagai pribadi dan juga para masyarakat hadirin. Di perkara yang pertama masyarakat hadirin, ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan di malam Idul Fitri, yang sangat dianjurkan di malam Idul Fitri dan sangat dianjurkan di hari Idul Fitri sebelum melakukan salat Id. Amalan-amalan dianjurkan sebelum melakukan di malam Idul Fitri adalah memperbanyak takbir. Dan ini usahakan kita fi'lan, dengan perbuatan kita memperbanyak takbir. Dari mulai setelah maghrib, setelah isya,
setelah di pertengahan malam sampai kita melakukan sholat subuh. Setelah sholat subuh, usahakan lisannya kita memperbanyak zikir, takbiran. Tidak cukup masyarakat hadirin dengan adat yang terjadi sebagian kadang di antara kita menghidupkan semacam HP atau alat-alat lain yang tentang takbiran, tapi kita pribadi tidak takbir. Ini merupakan satu kekurangan. Ini termasuk satu perbuatan yang baik. Dia tidak menghidupkan kecuali niatnya baik. Nah, dan insya Allah dapat dari pahala dari jalurnya niat. Alangkah baiknya kalau digabung antara niat dia, baiknya dia, dengan lisannya dia juga ikut takbir. Yang kedua, masyarakat hadirin, ada doanya Imam Ali Zainal Abidin yang dibaca pada hari terakhir di bulan Ramadan. Lah, usahakan itu kita doa, kita baca, baik secara bersamaan atau satu baca, yang lain mengucapkan amin. Karena doanya sangat agung dan sangat dianjurkan oleh guru-guru kita. Di antaranya Habib Zain bin Ibrahim bin Samit, di antara Habib Salim bin Abdullah Syatiri, itu mereka sangat perhatian dengan doanya ini. Doanya beliau ini kita bisa dapatkan dalam kitab Shahifah Sajadiyah karangan Imam Ali Zainal Abidin. Di situ ada doanya Imam Ali Zainal Abidin untuk malam terakhir di bulan Ramadan. Yang ketiga, masyarakat hadirin, di akhir di bulan Ramadan itu jangan lupa untuk mengeluarkan zakat fitrah. Waktu kita mengeluarkan zakat fitrah, usahakan sebelum kita mengeluarkan memang kita wajib niat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh fuqaha. Di antara nawaitu bi hadhihi zakah al-fitrah amma awjabta alayya fataqabbal minni kama taqabbalta min habibika Muhammad wa min jami'il anbiya wal awliya wal salihin man jami' wa kullu niyyah salihah la ilaha illallah. Nah, kemudian sebelum kita keluarkan itu zakat fitrah, usahakan kita minta sama Allah diterima itu zakat. Kita niat untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagaimana niatnya Nabi Muhammad, sebagaimana niatnya salafus saleh, sebagaimana niatnya para sahabat, tabi'in sampai qiyam saah. Jangan pas sebatas kita beli terus kita niatkan ukuran yang wajib terus kita keluarkan. Tidak, sebelum kita keluarkan kita niatkan sebagaimana niatnya mereka waktu mengeluarkan zakat fitrah. Ukuran berapa yang paling wajib? Kalau bisa anjurkan 2,75 per orangnya. Ada sebagian ulama mengatakan 2,5, cuma lebih utama 2,75. Kalaupun mau dikeluarkan berupa uang, apakah boleh? Dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan tidak boleh. Yang keempat, masyarakat hadirin, di hari Idul Fitri. Di hari Idul Fitri sendiri usahakan kalau bisa tahun ini berangkat agak badri sedikit, agak maju sedikit. Kenapa? Ada beberapa amalan yang fadilahnya sangat besar, itu dibaca setelah sholat subuh dan sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Ini waktunya cuma 1 jam. Di situ ada beberapa amalan. Ada yang membaca ini dibaca 300 kali, yang ini 100 kali, yang ini dibaca 40 kali, dan lain-lain. Insya Allah mungkin kita tuliskan, kita kasihkan kepada Habib Hasan untuk dibagikan kepada jamaah. Agar apa tujuannya? Tujuannya bisa membaca doanya Imam Ali Zainal Abidin di hari terakhir di bulan Ramadan, dan juga bisa mengamalkan amalannya salafus soleh di setelah sholat subuh di hari Idul Fitri dan sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Kemudian masyarakat hadirin, perkara penting juga yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ingatkan untuk diri kita, yaitu untuk melakukan pemberian hadiah. Sudah dijelaskan berkali-kali, pemberian hadiah kepada orang tua kita yang telah meninggal. Usahakan jangan lupa, karena kita tidak tahu mungkin hari ini, malam ini, atau malam besok, atau besok lusa, malam terakhir di bulan Ramadan. Usahakan dalam 2-3 hari ini sudah kita kerjakan perihal-perihal yang penting untuk orang tua kita. Yang pertama adalah pembacaan khutmah 30 juz di makamnya orang tua kita. Kalau saya tidak mampu, ya saya sibuk banyak kerjaan dan lain-lain, utus keluarga kita, atau kita sewa orang untuk bacakan 10 orang, per orang baca 3 juz, selesai khutmah. Insya Allah tidak sampai 1 jam selesai khutmah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bacakan la ilaha illallah sebanyak 70.000 untuk orang tua kita. Tidak bisa di makamnya, paling tidak di rumah. Kita kumpulkan malam Id atau sebelumnya, sehari sebelum malam Id, kita kumpulkan keluarga, baca 70.000 untuk apa? Baca lagi 70.000 untuk ibu. Baik orang tuanya masih hidup, apalagi sudah pulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan jangan lupa. Itu mereka itu sangat menunggu hadiah dari kita, sebagaimana istri kita dan anak kita menunggu pakaian lebaran dari kita. Sama-sama menunggu. Cuma menunggunya beda. Ini sangat dibutuhkan. Makanya katanya Rasulullah, laulal ahya lahalakal amwat. Kalau tidak seandainya orang yang masih hidup, itu orang yang meninggal akan hancur.
Yang ketiga, masyarakat hadirin yang sangat ringan ini, pembacaan Atikah Sughra, yaitu subhanallah bihamdi 1000 kali. Usahakan kita baca 1000, kemudian pahalanya kita hibahkan kepada abah kita. Baca lagi 1000, pahala lagi hibahkan kepada ibu kita. Yang keempat, pembacaan surat Al-Ikhlas 1000 kali. Ada level yang bakal lebih tinggi lagi, 100.000 agak berat. Cuman yang untuk malam itu, sebelum malam itu 1000 kali sudah cukup. Dibagikan dengan jumlah keluarga. Mungkin kita punya keluarga di luar kota dan lain-lain, kita kasih kabar mereka, kamu baca 100, ini baca 50, ini baca 40, 50, 60 untuk abah kita. Dan insya Allah mereka semua akan tergerak, apalagi untuk abah dan ibunya mereka sendiri. Hatinya mereka akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya, kalau kita tidak mau gerak, itu keluarga kita nanti tidak ada yang gerak. Tapi kalau kita gerak, semua saudaranya kita, ponakan kita, cucunya kita, dan lain-lain itu akan gerak semua. Harus ada satu perwakilan dari setiap keluarga yang menggerakkan anggota keluarga yang lain. Malam Idul Fitri malam yang sangat mulia, termasuk salah satu 4 malam kalau dihidupkan dengan amal ibadah, maka Allah akan hidupkan hati kita yauma tamutul qulub. Makanya katanya Rasulullah, man ahya layalil arba' faqad ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa menghidupkan 4 malam, maka dia akan dihidupkan hatinya waktu seluruh hatinya seorang hamba mati atau wafat. Dengan pengertian matinya seorang hamba, hati seorang hamba itu, dia tidak tergerak dengan apapun yang didengarkan dari ayat Qur'aniyah atau ahadits nabawiyah atau nasihatnya ulama dan solehin. Itu artinya meninggalnya hatinya seorang hamba. Jadi harus ada gerakan dari kita sebagai perwakilan setiap keluarga untuk ingat kepada abah atau ibu yang telah pindah ke rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting juga masyarakat hadirin, di hari Idul Fitri merupakan satu kenikmatan. Di satu sisi, di satu mata hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tampakkan nikmat-nikmatnya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di satu sisi begitu, kita bersyukur. Bahkan itu di setiap masjid-masjid dikasih sama Allah, diutus malaikat-malaikat untuk memanggil hamba-hamba yang soleh, yang telah mengerjakan puasa 30 hari dan mengerjakan telah qiyam 30 hari untuk mengambil hadiahnya dari Rabbul Alamin Jalla Jalaluh. Di satu sisi yang lain, masyarakat hadirin, kita juga harus sedih. Kenapa? Karena kita tidak tahu, belum ada kabar pasti 100% bahwa puasanya kita di bulan Ramadan ini makbul. Oleh karena ini, ada salah seorang sahabat di hari Idul Fitri, dia duduk di rumahnya nangis. Ditanya oleh istrinya, kenapa kamu nangis? Sedangkan ini hari Idul Fitri, orang pada semua ketawa, senyum, bahagia. Apa jawabannya dia? Ya, namanya sahabatnya Abdullah bin Rawaha, duduk di hari Fitri di kamarnya sendiri nangis. Ditanya sama istrinya, kelihatan nangis. Ditanya sama istrinya, kenapa kamu nangis ya Abdullah? Apa jawabannya beliau? Aku teringat firman Allah. Di detik ini setelah salat Idul Fitri teringat firman Allah. Apa? Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun, kata Allah, dari kalian wahai manusia kecuali akan melewatinya. Melewati apa? Melewati sirat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdhiya. Itu merupakan sudah ketentuannya Allah. Tidak ada satupun dari nabi, soleh, wali, taqi, fasik, fajir, kafir, semuanya akan melewati atasnya sirat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdhiya. Dan aku termasuk salah satu di antara mereka yang akan melewati di atasnya sirat. Ini Abdullah bin Rawaha, masyarakat hadirin. Salat sama Rasulullah, jihad sama Rasulullah, di hari Idul Fitri nangis karena teringat satu ayat. Kemudian Allah mengatakan, "Summa nunajjil ladzina taqaw." Kata Allah, aku akan selamatkan nanti orang-orang yang bertakwa. Dan aku tidak tahu ya wahai istriku, apakah aku termasuk orang golongan yang bertakwa atau termasuk golongan yang akan dilempar ke neraka jahanam. Ini sebab buat aku nangis. Di hari apa? Di hari Idul Fitri. Di suatu saat Al-Imam
Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu arda, Sayyidut Tabi'in. Dia keluar di hari Idul Fitri, kelihatan kumpulan para pemuda lagi ketawa-tawa berbahagia. Hari Idul Fitri bahagia, dia ketawa-tawa, kumpul di antara para pemuda. Kemudian Hasan Basri datang mendatangi mereka, seraya menanya kepada mereka, wahai para masyarakat syabab, wahai para pemuda, aku ingin tanya kepada kalian, sebab saya lihat kalian tertawa bahak-bahak. Apakah kalian ada kabar pasti bahwa puasanya kalian telah dikabulkan oleh Allah? Mereka semua menjawab, tidak ya Imam. Apakah pasti bahwa kalian termasuk golongan-golongan yang telah diselamatkan dari neraka jahanam? Tidak ya Imam. Kemudian kenapa kalian tertawa bahak-bahak di hari ini? Kalau memang kalian termasuk golongan orang yang puasanya dikabulkan, maka sewajibnya seorang hamba adalah bersyukur, nangis bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau termasuk golongan hamba yang ditolak puasanya di bulan Ramadan, bukan termasuk perbuatan yang baik untuk diketawa di hari Idul Fitri. Ini didikan figur ya masyarakat hadirin. Kita tidak masalah, kita boleh senyum di hari Idul Fitri, kita boleh bersyukur kepada Allah, hanya mandang rahmatnya Allah kepada kita. Kita berharap Allah merahmati kita, memandang kita dengan pandangan rahmat, dan menerima seluruh amalan kita dan berkat perantara Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tidak diperkenankan bahwa kita yakin 100% bahwa ya apa yang kita kerjakan semua di bulan Ramadan telah diterima oleh Allah. Tidak diperkenankan. Untuk pribadi kita, untuk mandang kepada jiwa kita sendiri. Ada salah satu ulama besar di Hadramut, namanya Sayyiduna Al-Imam Al-Muhdhar bin Abdurrahman Sagaf. Anak Sayyidina Muhdhar, beliau telah nyampe Maqam Qutbiyah. Beliau sering mengatakan, "Lau alimtu annallaha qabila minni tasbihah wahidah la dhayyaftu ahlat tarim sab'a ayyam bil burri wal lahmi." Kalau seandainya aku tahu bahwa Allah telah menerima satu ucapan tasbih dari aku, maka aku akan buatkan tasyakuran. Apa tasyakuran ya Habib? Aku akan jamu seluruh penduduk kota Tarim selama 7 hari dengan roti dan daging. Bukan diterima sholatnya, bukan diterima puasanya, hanya diterima sekali pas ucapan subhanallah wa bihamdih. Ini dari satu sisi namanya sisi khauf. Kita punya pandangan, dua pandangan di hati kita. Babul roja, harapan. Babul khauf, rasa takut sama Allah Ta'ala. Seorang mukmin harus bisa menjadikan rasa takut dan harapannya sama 50-50. Sebab kita di masa hidup, kita harus jadikan posisi semacam itu. Kecuali seseorang yang sudah akan dalam keadaan sakaratul maut, maka dianjurkan bagi dia untuk memperbanyak, memperbesar rasa prasangka baiknya, roja daripada khaufnya. Kecuali kepada seseorang yang selalu dalam keadaan maksiat atau jiwanya senang mengerjakan kepada maksiat, maka dianjurkan bagi dia untuk memperbanyak rasa khaufnya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain mereka itu, bagi yang dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dikasih taufik, senang hadir majlis-majlis seperti ini, maka dianjurkan untuk menyamakan antara rasa takut 50% sama Allah dan rasa roja, rasa harapan kepada Allah sebanyak 50% juga. Yang paling penting masyarakat hadirin, yang terakhir yaitu usahakan harus ada tampak alamat qabul Ramadan. Harus tampak dalam seluruh pribadi kita, baik dari segi perkataannya kita atau perbuatannya kita, bahkan dari guraunya kita masyarakat hadirin. Harus keluar dari pelajaran madrasahnya Ramadan, berubah seluruh hidupnya kita. Yang tadinya sholat tidak pakai siwak, alhamdulillah setelah Ramadan tidak pernah ketinggalan siwak. Alhamdulillah. Yang tadinya tidak pernah sholat qobliyah, ba'diyah, kadang sholat kadang tidak, setelah Ramadan jadi istiqomah. Dan ini perlu masyarakat hadirin, ada namanya muhasabah. Ada namanya muhasabah. Kalau enggak, pegang omongannya. Nah, kita ketemu Ramadan tahun depan, keadaannya kita sama sebelum kita masuk bulan Ramadan tahun ini. Gimana muhasabah yang antum maksud ya Habib? Beli buku kecil. Anak bilang sama itu, beli buku kecil untuk hitungan pribadi kita sama Allah. Dari mulai 1 Syawal kita punya buku sudah. Untuk apa kita tulis? Apa yang mau kita tulis? Yang kita tulis adalah perihal
yang dulunya sebelum Ramadan belum kita kerjakan, dari Ramadan kita janji di bulan Ramadan kita akan kerjakan. Kita buat perjanjian dengan Allah di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya perjanjiannya kita ditulis 70 perjanjian. Pahalanya kita di 70 kali perjanjian. Apa tujuannya kita beli buku kosong yang satu ini? Kita tulis dari hari pertama di bulan Ramadan, tanggal 1 bulan Ramadan sudah kita tulis. Megang pulpen, megang buku. Ini buku ada di kantong kita terus. Begitu kita ketinggalan, doa bangun tidur ditulis. Kemudian setelah pagi atau siang kita qodho. Begitu kita doa, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi kita lupa tulis. Qobliyah subuh tadi tidak sempat sholat ditulis. Usahakan ada waktu dalam seminggu kosongkan untuk akhiratnya kita. Kalau tidak seminggu, sehari, paling tidak 2 jam, 3 jam kosongkan untuk akhiratnya kita buka. Ini wasiat yang sering diucapkan oleh Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf di kota Jeddah. Katanya beliau ini tujar setiap tahun, setiap akhir tahun mereka punya hitungan resmi. Didetail sampai apa kerugian, apa keuntungan, apa perihal yang buat rugi, apa perihal yang buat untung, itu semuanya ada tulisannya rapi. Kalian katanya masyarakat hadir, katanya Habib Qadir Segaf, usahakan apalagi kalian masih muda. Kalau yang tua-tua masih ma'dzur. Tapi kalau kalian masih muda, tidak ada uzur bagi kalian untuk ninggalkan. Saya tidak apal ya Habib, tak kasih kertasnya. Ta'al fadol ke anak-anak kasih kertasnya. Doanya bangun tidur, doanya akan tidur. Itu 1 lembar masyarakat hadirin, dilaminating, taruh dekatnya tempat tidur kita. Begitu mau tidur diambil doa pendek. Begitu mau akan bangun tidur dibaca. Terus doanya ke kamar mandi, masuk kamar mandi tempelkan di kamar mandinya kita. Ayo kita berubah. Berubah dengan apa? Bukan dengan omongan. Sebab kalau kita hanya dengar nasihatnya ulama ceramah, terus kita keluar sama seperti kita pertama kali dengarkan, itu omongan tidak ada manfaatnya masyarakat hadirin. Kalau tidak diikuti dengan amalan. Dan beginilah caranya salafus soleh, mereka mendidik keluarga dan para sahabatnya. Diajak untuk ngamalkan, bukan diajak untuk dengarkan, tapi tanpa ada amalan. Kita niat dari mulai malam ini, mungkin kita tutup malam ini malam Lailatul Qadar. Semua omongan, semua niatnya kita diterima sama Allah, dikabulkan. Sehingga apa? Sampai kita tahun depan, masya Allah, setahun penuh kita tidak ketinggalan doa bangun tidur. Setahun penuh kita ada doa masuk keluar kamar mandi. Setahun penuh kita ada doa ketinggalan doa pakai baju. Lah ini buku tujuannya untuk apa? Saya beli buku tulis ini. Tulis semua kekurangan kita. Paling minimnya yang anak anjurkan untuk ditulis di buku ini adalah rawatib qobliyah dan ba'diyah dan duha, begitu juga witir. Ini 3 amalan sangat dianjurkan bagi seluruhnya orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. La udhra lakum. Tidak ada uzur bagi kita semua untuk meninggalkan ini selama kita masih mampu sehat walafiat. Kalau yang tua-tua kadang kebentur oleh kesehatan mereka, ma'dzur, dan mereka di masa mudanya sudah ngerjakan. Lah kita sekarang di masa sudah kita jarang. Kita ini orang-orang tua dunia yang kita hadir tua-tua sekarang ini telah nututin didikan orang tua-tuanya mereka dengan amalan, dan mereka belum kena namanya virusnya HP, virusnya pengaruh. Kalau kita yang umur baru 25-30 tahun, ini sudah hidup di alam yang beda dengan apa yang dirasakan oleh orang yang hidup di atas 40 tahun. Ya ada beda sudah. Oleh karenanya itu anak anjurkan beli buku 1 mulai malam ini, tujuannya 2. Yang pertama adalah nulis kekurangan kita atas amalan qobliyah dan ba'diyah. Yang kedua duha, yang ketiga witir. Karena setiap harinya kita ada kalanya kebentur kerjaan, kebentur kesehatan, kebentur perkara-perkara yang lain, kita tidak sempat. Tidak sempat apa? Tidak sempat nulis. Apa yang dimaksud rawatib habis kita kerjakan? 2 rakaat sebelum subuh jangan ditinggalkan. Karena menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, 2 rakaat sebelum subuh hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan dosa. 2 rakaat sunnah qobliyah subuh. Yang kedua, 4 rakaat sebelum zuhur. Dan 4 rakaat setelah sholat zuhur. Begitu juga kalau kita Jumat, kita sebelum Jumat dianjurkan sholat 4 rakaat sebelum Jumat, 4 rakaat setelah sholat Jumat. Itu jangan ditinggalkan, apapun uzurnya sudah. Kalau tidak bisa ada godok, tulis di buku ini, tulis di buku.
Saya punya utang misalnya qobliyah zuhur 4 rakaat, sisa 2 belum, sisa 2 ba'diyah belum. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar. Karena Rasulullah mengatakan rahimallahu imra'an shalla qoblal asri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Apa yang tidak mau dapat rahmatnya Rasulullah, doa rahmatnya Rasulullah? Rasulullah dalam sebuah hadis yang mengatakan, man shalla qabla dhuhri arba'an wa shalla ba'da dhuhri arba'an harramallahu sya'rahu wa basyaru 'alan nar. Barang siapa yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat qobliyah dan sholat 4 rakaat setelah zuhur ba'diyah, maka akan diharamkan tubuh dan rambutnya di neraka jahanam. Apa kamu tidak mau fadilah ini? Jadi, juga 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Itu dianjurkan kita kerjakan. 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Semuanya totalnya 22 rakaat. Yang biasa kita kerjakan 20 rakaat tarawih itu di bulan Ramadan, mulai tanggal 1 Syawal kita tidak putus dari tarawihnya bulan Ramadan. Dengan pengertian kita ganti 22 rakaat untuk rawatib qobliyah dan ba'diyah. Yang tadinya Habib alhamdulillah, anak sebelum Ramadan juga selalu mengerjakan alhamdulillah, tambahkan lagi semangatnya dan tambahkan lagi nilai mutunya. Kalau dulu kita sholat qobliyah dan ba'diyah tidak pakai siwak, sekarang sholat qobliyah dan ba'diyah pakai siwak. Itu usahakan maksud hadirin, jangan ditinggalkan. Demi Allah, kalian akan merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa begitu nerima pahalanya qobliyah dan ba'diyah yang kalian kerjakan. Itu sama Allah Subhanahu wa taala dari mulai bulan Ramadan. Detik ini di majelis ini, berkatnya majelis ini, kita niat sama Allah di hatinya kita paling dalam, ya Allah, saya niat ya Allah mulai detik ini dengan perantara Rasulullah dan disaksikan oleh para hadirin, saya tidak akan ketinggalan ya Rasul, ya Allah, atas untuk ngerjakan qobliyah dan ba'diyah sebanyak 22 rakaat dalam sehari semalam. Saya akan niat akan saya kerjakan sampai saya masuk liang kubur saya. Itu kalau tidak didapat sampean dari pahalanya ngerjakan, dapat pahalanya niat yang baik. Katanya Junaid bin Muhammad, Sayyidut Ta'ifah Sufiyah, barang siapa buka dalam hatinya niat yang baik, itu sama Allah dibuka 70 pintu taufik. Man fataha ala nafsi niyat salihah, fataha Allahu lahu 70 bab min abwabut taufiq. Yang kedua, tidak ada yang lebih ampuh untuk melancarkan rizki maknawi dan hissi lebih daripada menjaga sholat duha. Berapa? 2 rakaat. Paling banyaknya 8 rakaat. Kalau kita bisa sebelumnya tidak pernah sholat duha, tidak apa-apa. Rakaat witir. Ini istiqomah jangan ditinggalkan. Karena man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan bagi galil wa yakhruj. Barang siapa yang nyembah Ramadan, Ramadan ini tinggal 2-3 hari lagi. Ya, bisa ngerjakan 4 amalan tersebut, 3 amalan tersebut, yaitu sholat qobliyah dan ba'diyah kita jaga. Itu artinya tarawehnya itu tidak putus di bulan Ramadan dan selain Ramadan. Witirnya tidak putus di bulan Ramadan dan selain Ramadan. Duhanya tidak putus di bulan Ramadan dan selain Ramadan. Karena kalau kita di bulan Ramadan itu iktikaf di masjid sampai sholat subuh, sholat duha baru pulang ke rumah. Ini ada, jangan diputus. Ini adalah alamat yang sangat kuat bahwa ibadah kita di bulan Ramadan diterima sama Allah SWT. Ada perubahan besar. Ini dari segi ketaatan. Ada juga harus ada alamat kuat dari segi meninggalkan kemaksiatan. Karena orang tidak bisa sampai ke Allah dengan 1 kaki, kaki ketaatan. Tapi bisa sampai ke Allah dengan 2 kaki. Satu namanya kaki ketaatan, satu namanya kaki meninggalkan kemaksiatan. Dan meninggalkan kemaksiatan lebih afdal puluhan kali lipat daripada mengerjakan ketaatan. Katanya para ulama, anna fi'la ta'ah yaqdir alai kullu ahad. Mengerjakan amal ketaatan bisa semua orang. Walakin la yaqdir ala tarkil ma'siyah illa siddiq. Tidak bisa meninggalkan maksiat, tidak mampu meninggalkan maksiat kecuali orang yang dipilih sama Allah SWT. Yang tadinya kita sebelum masuk bulan Ramadan itu kita kadang ngelihat buka YouTube, ngelihat film-film atau tidak sengaja ngelihat televisi, film-film yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak diridhoi Rasulullah. Kita begitu masuk bulan Ramadan, detik ini juga kita niat di majelis yang barokah ini, kita tidak akan nonton lagi demi menyenangkan hatinya Rasulullah, demi menyenangkan hatinya Fatimah Zahra, demi menyenangkan hatinya Khadijatul Kubra. Wallahi mereka semua nangis kalau kita nggak tetap kayak gitu. Wallahi mereka semua nangis kalau kita tetap tidak ada perubahan.
Yang perlu kita senangkan adalah hatinya Rasulullah. Yang kedua, hatinya orang tua kita, masyaallah hadirin. Yang ketiga, hatinya para salafus saleh. Supaya apa? So, kita di zaman sangat sulit untuk nyari orang ahli tarbiyah, orang yang bisa dididik jiwa kita, sangat sulit. Nah, paling tidaknya kita jaga amal ibadahnya kita. Apa yang kita kerjakan sebulan penuh kita capek, ini usahakan di bulan Ramadan kita pegang sebagaimana kita megang uangnya kita. Ahlud dunia, orang ahli dunia ini mereka punya hitungan sangat rapi, sangat rajin atas dunianya mereka. Khawatir kekurangan, khawatir ada yang nyuri uangnya ditaruh di bank, dikasih di. Begitu juga kita. Puasanya kita 30 hari, jangan kita sebarkan pahalanya ke semua orang dengan pandangan-pandangan yang tidak baik, dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Harus, wallahi harus ada perubahan dalam diri kita setelah keluar kita dari bulan Ramadan. Sehingga apa? Kita mendapatkan pelajaran bulan Ramadan yang sangat besar. Kita minta sama Allah dikasih taufik. Allahumma ya man wafaq ahlul khair lil khair wa anhum alaih, wafiqna lil khair wa inna alaih. Kita minta sama Allah supaya majlis ini selalu mustamir wa yanfa' bil ibad wal bilad. Kita bangga dengan keberadaan akhina Said Hasan bin Muhammad Sagah hafizahullah. Ini termasuk salah satu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ajiba rabbuna min syabin la sawwata fihi. Aku sangat cinta, kata-katanya Allah, hamba yang cinta adalah pemuda yang tidak punya minat untuk mengerjakan tidak. Minatnya senang untuk mengumpulkan orang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk hamba-hamba yang dipilih sama Allah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala taufiknya Allah turunkan kepada akhina Hasan, kepada seluruh orang yang hadir di sini, terus mestinya Allah kepada Allah. Katanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang mengingatkan hamba yang lain untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maka dibilang fatu tersebut untuk menjadi sumber kebaikan. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan ummati fi ahli baiti, kalau kalian kepingin dekat dengan Rasulullah, dukunglah anak keturunannya. Apalagi kalau anak keturunannya Rasulullah lagi dalam jalur dakwah ilallah ta'ala. Kita mendukung majlisnya beliau ini sama mendukung dengan syariatnya Rasulullah. Minkum as-siyam wal qiyam wa ij'alna wa iyyakum minal a'idin al-faizin al-qa'imin insyaallah wa nasallallahu lana wa lakum al-hidayah wal inayah wal riayah wan nadaratina. Allahumma inna nas'aluka bi karamik wa judik wa fadlik wa ihsanik an taj'alna fi hadha ash-shahr syarif min as-su'ada al-maqbulin wa la taj'alna wa iyyakum minal ashqiya'il mardudin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ij'al hadha ash-shahr shahidan lana la shahidan alaina ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi karamik wa judik wa fadlik wa ihsanik. Allahumma ighfir lana Allahumma arham, Allahumma far, Allahumma arham walidina, Allahumma arham walidina, Allahumma arham walidina, waghfir lahum wardu anhum ridwan tuhillu bi alim jawami ridwanik wa tuhilluhum bihi dar karamatika wa amanik wa mawatin afika wa ghufranik wa adirra bi alim lataifa birrika wa ihsanik. Allahumma ij'alna lahum qurrata a'yunin yawma yaqumul ashhad wa asmi'hum minna atyaban nida yawma tanad waj'alhum bina min aghbadil aba bil aulad hatta tajma'na wa iyyahum wal muslimina jami'an fi dari karamatik wa mustaqarri rahmatik wa mahali awliyaik ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma inna nas'aluka bi karamik wa judik wa fadlik wa ihsanik an taj'alna fi hadzal syahr syarif min as-su'ada al-maqbulin. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa afiqna wa fihim li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ya muallima Musa wa Adam 'allimhum wa ya mufahhima Sulaiman fahimhum wa ya mu'ti al-hikmah wa fasil khitab atihimul hikmata wa fasil khitab. Allahumma 'allimhum ma jahilu wa dhakkirhum ma nasu waftah 'alaihim barakatis sama innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum innaka qulta wa qawluka al-haq fi kitabikal munzal alaysa nabikal mursal ud'uni astajib lakum faqad da'unak fastajib lana ya Allah fastajib lana ya hayyu ya qayyum fastajib lana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyiduna Muhammad wa na'udzu bika mimma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyiduna Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka min al-khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma nas'aluka al-jannata wa ma qarraba
قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد اللهم اجعل حضورنا في هذا المجلس خالصة لوجهك الكريم واتباعا لحبيبك سيدنا محمد وإنا نستودعك في هذا المجلس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله واجعل آخر كلامنا عند انتهي آجلنا قول لا إله إلا الله أحينا على العافية وأمتنا على العافية واحشرنا في زمرة المعافاة على هذه النية وكل صالحة جامعة شاملة لخيرات الآخرة وكل وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.